mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, oke kali ini kita akan bahas sesuatu yang fenomenal. Karena di aplikasi sebelah banyak banget yang nge-tag saya buat bahas nih film. Noh, lihat tuh. Kali ini channel kesayangan saya membuat sebuah terobosan baru dengan menjadi pengerosting handal layaknya saya, asik. Karena beliau baru aja ngerosting orang-orang bego yang mandi lumpur. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang dibuat untuk menyindir para ante-ante aplikasi pintar, iya pintar upgrade kegoblogan, dibuka dengan ibu-ibu yang berjualan biji tusuk ini, ya kita sebut saja Ajeng. Selagi berjualan cilok, datanglah dua anak mereka, yang ini Lala dan ini si siluman dajalnya bernama Rosa. Karena baru aja ibunya jualan cilok, uangnya malah diambil buat nongki di kafe. Ibu juga nggak bisa kuliahin aku kan karena ibu miskin. Kan anak yang sungguh berbakti sekali bukan? Memotivasi ibunya agar lebih bekerja keras lagi. Nah ketika sampai di kafe, wih grafiknya tolong, apaan ini? Kenapa berubah-berubah? Ajeng lalu tanpa basa-basi langsung mentraktir seluruh teman-teman pendosanya ini agar dosa Ajeng terbagi rata. Wah, baik sekali Ajeng. Aku mau makanan yang paling enak dan mahal di sini. Dimsumnya. Enak dan paling mahal. Dimsum? Dimsum paling mahal kah? Serius? Di rumah gue 2000-an. Di sisi lain ketika ibunya berjualan, wayai, ini bapak-bapak sampai bengong nonton live streaming. Ibunya mendapatkan orderan berupa cilok 1 gerobak untuk acara arisan. Sampai meletup-meletup datu mama makan cilok nanti. Buat mama kamu nanti aku yang bayar. Calon-calon flexing di masa depan ya gini. Ya jangan sampai aja jadi affiliate Bimoli. Nah ketika selesai flexing, datanglah si begundal ini dan lagi-lagi memotivasi ibunya agar bekerja lebih keras lagi karena Aku udah pengen ganti tas baru, aku bosen banget pakai tas ini. BGST banget bukan? Mending kakak aja deh yang kerja. Nah ini counter si Rosa. Tapi masih kecil. Dan karena motivasi dari Rosa ini membuat pikiran ibunya menjadi terbuka karena ia mulai mencari kerjaan tambahan untuk membelikan anak dajalnya itu tas baru. Dengan kegigihan menanyakan info loker kesana kesini, namun perusahaan membutuhkan orang-orang yang berpengalaman sementara kerja itu nyari pengalaman. Tapi baru ditanya gimana cara dapat pengalaman kalau belum kerja, ya kerja kan goblok kali emang jawabannya. Jadinya Ajeng yang tak memiliki pengalaman, ia pun mau tak mau hanya bisa bekerja sebagai tukang cuci piring. Itu piring atasnya doang yang kotor ya? Bawahnya bersih semua? Jijik ya bu ya nyuci bekas orang. Nah saat ibunya ini baru dapat uang, keluarlah si Rosa yang langsung mengambil uang itu untuk dibelikan tas. Dan untuk menambah semangat ibunya bekerja sekaligus memotivasi ibunya, Rosa pun langsung memberikan quotes-nya seperti ini. Kenapa dari dulu ibu itu miskin terus? Wow, menaikkan semangat berdagang sekali bukan? Emang tuh cangkem cocoknya dijadiin latu-latu. Ketika Lala mencari pinjaman uang untuk beli beras, ia pun pulang, buset gerapi apa lagi ini. Ia pun pulang bukannya membawa beras, tapi malah bawa sayur. Ya kebiasaan anak kecil lah. Dan mau tak mau mereka pun hanya bisa makan sayur aja tanpa nasi akibat uang yang sudah dirampas oleh begundal ini. Saat malam harinya mereka pun berdoa agar si Rosa segera dideletkan dari kehidupan. Tapi baru sadar kalau ini film pintu gerbang, ya tentunya dong pemain gak didelete. Nah saat begundal ini buka tudung saji, ia pun marah-marah karena gak menemukan lauk sepeser pun. Jadinya untuk melepas laparnya, Rosa pun melakukan pengaduan percangkeman dengan adiknya. Buset galak bener dek. Dan karena Rosa ini kalah debat, ia pun memutuskan untuk logout sebentar dari rumah. Ketika di jalan, Rosa memikirkan cara mencari uang tanpa berkeringat. Lalu ia termotivasi oleh pengemis offline ini yang hanya berkata sedekahnya mas. Para figuran langsung memberikan duitnya. Hari ini aku dapat 150 lebih. Buset, 150.000 hasil ngemis. Gila, sultan kali ya yang ngasih. Nah, akibat terinspirasi pengemis offline itu, si Rosa langsung melakukan ATM-nya amati tiru modifikasi. Karena hanya dengan menggunakan satu buah baskom saja, Rosa bisa mendapatkan cuan layaknya orang bekerja di perusahaan. Gila emang. Kamu
masih muda dan sehat ya. Kenapa saya harus jadi pengemis? Tuh denger guys, kalau punya badan lengkap dan sehat, ngapain jadi pengemis? Kala itu ibunya yang berjualan biji tusuk keliling, ia pun melihat anaknya yang ditangkap oleh saya Satpol. Karena melakukan ngemis offline di area larangan tanpa orang-orang stupid. S itu stupid guys, bukan stop. Nah, akibat Rosa udah nggak boleh ngemis lagi, ia pun iseng-iseng lihat infobloker di aplikasi pintar dan tak sengaja menemukan sebuah konten yang penuh dengan kreativitas karena konon katanya nggak semua orang bisa membuatnya. Nggak sembarang orang bisa buat gitu. Yaitu ada ayam lagi. Yaitu konten mandi guyur air. Masuk live terus kawan ya, saya hanya butuh gift teman-teman ya. Dan ketika Lala pulang sekolah, si Rosa lalu menyuruh Lala untuk masuk ke sebuah kolam lele untuk membuat konten yang penuh kreativitas tanpa batas. Dan yang lebih gebleknya lagi, si Lala malah mau-mau aja, ya mirip-mirip lah sama yang di dunia nyata. Caks! Madep sana, duduk. Dah. Disuruh acting kayak gini, kayak orang lagi boker di sungai. Saat itu dimulailah kegiatan konten berfaedah ini, dimulai dengan 1 guyuran, 2 guyuran, oke jangan lupa tap-tap layar guys, tap-tap layar. Tangkap baliknya guys, tangkap balik. Ya begitulah kira-kira percakapan host dan netizen ketika live. Kemudian sang ibu yang baru selesai berjualan, Rosa pun cepat-cepat mengakhiri live-nya agar tak ketahuan. Tapi kalau dipikir-pikir, emang ada ya orang live tempatnya niat gitu? Bersih kali loh. Perasaan biasanya kayak kandang babi semua tempatnya. Lalu ketika di malam harinya, Lala lagi-lagi dijadikan bahan konten untuk menjual kesedihan demi sebatang mawar dan 1 koin. Tapi saat itu beruntung, sang ibu yang kebangun berhasil memergoki kelakuan si Dajjal ini yang memperlakukan adiknya layaknya benda mati. Asik. Koin itu bisa diganti dengan uang, Bu. Emang 1 koin berapa rupiah dah? Ya banyak mungkin, buktinya ada orang sampai bisa kebeli ninja 2 lagi dan cash, ups. Sang ibu yang marah dengan Rosa, ia pun tertumben banget berbacot ria ke Rosa, tapi Rosa yang memiliki kuping setebal muka koruptor, ia pun langsung membantah statement ibunya dengan menggonggong seperti ini. Dengan live, aku bisa dapat uang yang banyak. Iya sih, kalau live-nya kreatif, oh iya ini kan kreatif banget ya. Dapat duit dari nyiksa diri, duitnya dipakai berobat, goblok emang. Nah, akibat korban konten kreatif itu, si Lala pun sampai terkena panas dalam, sariawan pegelinu nyeri otot. Tapi beruntung karena film ini bukan film azab, ya tentunya dong si Lala nggak di-banned. Kalau film azab, kena angin doang mah bisa mati. 500.000? HP-nya ada sidik jarinya di belakang, baru lihat layarnya full display dong. Oke David Gadget, tolong review HP ini dong, tumben kali nggak ada poninya. Mengetahui uang yang didapat dari hasil live banyak, Rosa pun semakin menjadi-jadi membuat konten karena kali ini ia memakai seorang nenek-nenek yang dijadikan bahan ngemis online, ditambah air yang berwarna Nutella ini sebagai penggoda para penyawer yang entah di mana otaknya malah nyawer konten beginian. Karena kalau dibilang hiburan juga kagak, edukasi apa lagi, jadinya ini jenis konten apa dah? Tapi bisa-bisanya masih aja ada yang komen kayak gini. Mungkin itu hiburan bagi para sultan, makanya dia nyawer. Oh, berarti orang yang tersiksa itu hiburan ya? Ya tinggal dihitung aja ada berapa psikopat di Indo ini sampai nyawer konten beginian. Nah, saat itu lagi asik-asiknya live, datanglah anak dari nenek ini yang marah-marah ke Rosa karena telah memakai neneknya sebagai bahan konten kreatif. Karena ternyata neneknya ini mengalami kejiwaan, makanya ia mau-mau aja disuruh melakukan kegiatan pintar ini. Wih, yang di dunia nyata harus dicek sih itu neneknya. Ada gangguan apa enggak? Apa pure emang pengen dapat uang? Caks. Mengetahui neneknya jadi korban guyur air, ibu ini langsung nyamperin Bu Ajeng yang lagi jualan dan langsung berbacot ria di sana. Namun baru aja Bu Ajeng pergi, si Begundal malah datang ke sana untuk menawari para mama ini untuk mandi lumpur. Bantuin saya ngonten, saya kasih 100.000 mandi lumpur, gimana? Pasti yang di real life awalnya nawarinya gini ya. Alhasil ya tentunya dong para mama smart people ini langsung menolak. Duit 100.000 disuruh mandi lumpur. Kena penyakit kulit mana cukup ngobatinnya, blok. Nah, karena udah nggak ada yang mau, Rosa pun memaksa adiknya kembali untuk bekerja dan hal itu dilihat langsung oleh ibunya.
Jadinya daripada harus anaknya yang tersiksa, sang ibu pun langsung menggantikan posisi si Lala. Gila emang. Malaikat tanpa tanda jasa emang ibu. Ini sampai aku dapat motor aja, Bu. Abis itu aku nggak akan live lagi, janji. Wih, yang di relap udah dapat 2 motor nggak ada niatan selesai kah? Keren sih ini ikan terbang, roastingnya sampai ke tulang-tulang. Kak Randy, makasih ya ampun. Kak Sultan Akyar, makasih ya giftnya. Kebalik ya. Harusnya kan aku yang ngasih gift, Kala itu dimulailah perguyuran yang tidak manusiawi ini karena saking banyaknya yang nge-gift. Jadinya si ibu makin kenceng lagi guyur dirinya dengan gayung, dengan air. Ini yang megang HP siapa sih? Bisa-bisanya tangannya kagak nge-shake. Cocok kali dipakai tripod tuh tangan. Ingat guys, perlu dicatat. Jangan pernah nge-gift sepeser pun konten beginian. Ya, biar nggak ada lagi orang-orang goblok kayak gini. Setelah menyuruh ibunya live guyur air bersih, sekarang makin kreatif lagi si Rosa dengan menyuruh ibunya live mandi lumpur lapindo. Apalagi peraturannya sekarang untuk sekali guyur harus nge-gift 1 singa terlebih dahulu. Kala itu tentunya dong para sultan yang gabut langsung nge-gift singa untuk melihat bagaimana tersiksanya ibu ini yang sebentar lagi akan terkena penyakit kulit. 1 bulan kemudian setelah kebeli motor, Rosa pun langsung menyombongkan dirinya ke teman-temannya dan juga ibunya, lalu tak lupa upload di Facebook. Karena kata Rosa, ia beli motor berkat hasil kerja kerasnya. Hebatnya aku, Bu. Bisa beli motor pakai uang sendiri. Jadi ingat postingan seseorang nih yang pamerin motor ninjanya yang kebeli cash. Dan katanya setelah kebeli motor ini si begundal katanya mau selesai, tapi yang namanya juga cangkem radio jadi beda-beda siarannya. Alhasil Rosa tetap saja memaksa ibunya untuk live agar memperkaya dirinya. Kala itu si Lala yang tak terima ibunya dijadikan bahan konten, ia langsung melapor ke kantor polisi dan polisi pun langsung memanggil pasukannya untuk menangkap Rosa. Di mana beroja sang ibu masuk ke dalam kolam rasa Nutella ini dan melakukan beberapa gayungan super kreatifnya. Ia pun tiba-tiba tershutdown kan, tapi beruntung kejadian itu segera diamankan oleh Pak Polisi yang menelpon ambulan dan menangkap si Rosa Beban untuk diteliti lebih dalam lagi. Saat itu dibawalah sang ibu ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter laki-laki, tapi tenang guys. Sekali lagi di film Pintu Gerbang, dokter laki-laki udah di nerf abis-abisan. Jadi ya slow aja. Karena kata sang dokter, si buahnya masuk angin jadi sangat tidak mungkin untuk terbenatkan. Nah, untuk membayar tagihan rumah sakit, si Lala dengan jiwa pengusahanya bisa-bisanya menjual motor kakaknya dengan cara keliling perumahan dan menawari satu-satu rumah agar mau membeli motornya. Saya butuhnya uang 5 juta apa gimana? Nah, beginilah jika anak kecil disuruh jualan. Gila, motor gituan dijual 5 juta. Alhasil ya tentunya dong si bapak ini langsung deal dengan harga segitu. Ketika sudah mendapatkan uang, kembali lagi si Lala ke rumah sakit dan menceritakan ke ibunya kalau Rosa telah dipenjara. Lalu mendengar itu sang ibu langsung menangis bahagia karena ia akhirnya bisa terlepas dari anak yang kelainan sifat. Hingga keesokan harinya ketika Mbak Suster tanpa ngesot ini mengecek, ia pun menyatakan kalau Ibu Ajeng telah sembuh dan sudah boleh pulang. Dimana kala itu si Ajeng langsung datang ke penjara untuk melihat perkembangan begundalnya. Dan ya ternyata sifatnya nggak berubah karena baru aja dijenguk, si Rosa langsung main ulti. Kalau disuruh milih, aku nggak mau lahir dari seorang ibu kayak ibu. Wow, sangat family friendly sekali bukan? Bukannya tobat malah GB dosa. Perbuatan kamu sudah masuk pasal 504 KUHP. Nah, dengar tuh guys, udah ada pasalnya loh. Tapi lebih bagus lagi di pasalnya ditambahin barang siapa yang berhasil melaporkan akan diberi cashback uang. Ya, jadinya kan para live mandi lumpur jadi takut gitu loh. Karena ada bounty hunter. Selesai menjenguk si anak Dajjal, kita bisa lihat bapak-bapak yang ditahan ini ya mungkin habis melakukan pembunuhan berencana pemerkosaan. Caks. Enggak, canda. Kan mau divonis. Asik. Nah, ketika di malam harinya, si Rosa yang gak bisa tidur, ia pun mendengar ada kebakaran yang sangat real banget. Jadinya kesempatan itu dipakainya untuk melarikan diri dari penjara. Gila, semudah itu ya. Dimana dalam pelariannya, Rosa tiba-tiba berflicker ke Palung Mariana dan terjebak di sana semalaman. Sementara para polisi yang tahu Rosa kabur, mereka lalu datang ke rumah si Ajeng karena mengira Rosa kabur ke sana. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak silakan periksa.
Disuruh periksa malah toleh. Mau ketawa tapi takut dibungkam, asik. Nah, di tempat Rosa, ia teriak-teriak nggak jelas. Tiba-tiba teriakannya didengar oleh Iodora dan juga Brody, Kadita, sehingga selain terjebak di palung Mariana, ia juga harus diguyur, malah kelelep air. Tak lama kemudian, dua figuran pun berhasil menemukan Rosa yang tershutdown-kan dan berhasil membawanya ke atas. Dan keesokan harinya, seorang figuran pun datang memberitahu kalau Rosa saat ini ada di rumah sakit, di mana kondisi Rosa katanya cukup kritis akibat kelelep air semalaman. Singkat cerita, beberapa abad kemudian setelah Rosa sehat, ia pun dikembalikan lagi ke penjara, tapi kali ini dengan kondisi sifatnya yang sudah disucikan, dijauhi dari segala kegoblokan dan kedajalannya, agar Rosa tak kabur lagi dari penjara. Beberapa bulan kemudian, buset cepet kali keluar dari penjara. Si Rosa yang udah keluar dari penjara, ia pun menjalani kehidupannya sekarang dengan cara berjualan biji tusuk keliling. Dan film pun selesai. Oke, pesan immortalnya di sini, jika kalian diberi tubuh yang sehat, setidaknya gunakanlah untuk bekerja sebaik mungkin, bukannya ngemis. Karena yakinlah nggak ada orang yang kaya males-malesan, apalagi punya mindset pengen jadi kaya tanpa kerja keras. Tapi jika itu ada, yakinlah sekali lagi kekayaan mereka nggak akan bertahan lama. Udah banyak kok kasus kayak gitu. Jadi intinya mendapatkan uang itu mudah, tapi mempertahankannya agar uang itu selalu datang ke kita itu yang susah. So, jangan lupa beribadah dan stay wak-wak guys.